Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha baik, Allah menolong kita merespon iman, merespon panggilan azan untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat besar dari Allah, tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibeli dengan harta. Bersama-sama kita meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surganya Allah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam, lisan kita tetap basah berzikir kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang salawat satu kali kepada Rasulullah dibalas oleh Allah 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa huttan anhu asyara sayiat. Salawat satu kali dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Salawat satu kali diangkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang. Tapi kita akan melewati dan merasakan itu. Mulailah secara perlahan demi perlahan cacing tanah, ular, ulat kalajengking menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, yang selama ini memakai sampo yang mahal, yang selama ini kulit dipakaikan baju yang mewah. Tapi ketika ruh dicabut dari jasad, maka kita adalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Khutbah Jumat ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak main-main tentang akhirat. Jangan pikirkan tentang orang lain. Kalau kita memikirkan tentang orang lain, kita akan menganggap remeh-temeh. Tapi kita memikirkan nasib kita ketika saat ruh dicabut dari jasad oleh malaikat maut, oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam kubur itu bukan tempat bernasab. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia raja, mau dia rakyat, sama saja. Tiba-tiba manusia yang hebat tadi, manusia yang bernyawa tadi berada di dalam perut muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya di atas rumah yang mewah, tiba-tiba hidup di tempat yang sempit, yang gelap, sepi, tidak berteman. Hanya amal solehlah yang dapat menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempat dia sebelum berangkat kerja salat duha 2 rakaat, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Sempat dia habis maghrib membaca ayat Al-Quran 10 ayat, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempat dia salat Jumat berjamaah, berzikir, bertaqarrub, mengingat Allah, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempat dia di tengah capek-capeknya siang-siang bekerja, sepertiga malam dia bermunajat salat tahajud, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat itu adalah tempat yang gelap, yang sempit. Tidak akan ada yang bisa menolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang itu sudah berbuat bekal yang banyak-banyak di hadapan Allah. Bekal keimanan, bekal ketakwaan akan membuat dia nyaman di alam barzah, di alam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika orang itu sudah terbujur kaku, datang saudara-saudaranya memandikannya. Ketika dia hidup masih bersama dengan ruhnya, dia mandi sendiri. Ketika dia masih hidup bersama, memakai baju sendiri. Ketika dia sudah wafat, dipakaikan baju kain kapan oleh saudaranya. Ketika masih bersama dengan ruh bersemayam dalam jasadnya, dia bisa solat ke masjid, solat Jumat berjamaah. Tapi ketika ruh sudah dicabut dari jasad, dia disolatkan berada di depan imam, di depan makmum. Ketika hidup di atas dunia, memakai kendaraan yang mewah, kendaraan yang luar biasa. Ketika dia wafat, memakai keranda, bannya adalah manusia, diantar dia ke tempat pengistirahatan terakhir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tak percaya kepada kisah alam kubur, alam barzah, maka dia sama seperti Asi bin Wa'il yang hidup bersama dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, hidup sezaman dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, tapi dia tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan, "Hei manusia, berimanlah kepada Allah bahwa nanti engkau setelah datang hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar demikian, Asi bin Wa'il langsung pulang mengambil pacul. Dia gali kubur yang tua. Digalinya kubur yang tua itu, lalu diambil tulang belulangnya, dibawa ke depan Rasulullah. "Ya Rasulullah, ayuhyi rabbuka hazal izam?" Ya Muhammad, sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang belulang yang kering ini? Rasulullah diam tak menjawab. Lalu malaikat Jibril membawakan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakan Muhammad kepada Asi bin Wa'il yang tak percaya bahwa orang yang hidup ketika dia mati, dia akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Tulang belulang itu akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa, dia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang sudah ada bisa tiada, yang tiada lagi bisa diadakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak atas setiap sesuatu, maka tidak akan ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasib hidup kita ada 4 kehidupan. Hidup pertama di alam kandungan, hidup kedua lahir kita, hidup di atas muka bumi Allah, hidup yang ketiga hidup di alam barzah. Bisa ribuan tahun, bisa ratusan tahun, wallahu a'lam. Dan hidup yang selanjutnya kita di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba orang yang hebat tadi, orang yang bernyawa tadi, dicabut ruh dari jasad oleh malaikat maut. Yang dulu hidup di dunia ganteng, ketika masuk ke alam barzah, ketika masuk ke liang lahat, dibukalah tali kepalanya. Wajah itu ditempelkan ke dinding-dinding liang lahat. Yang dulu dia tidur di kasur yang empuk, tiba-tiba tidur di tempat yang basah. Qadarullah, ternyata ketika digali kuburnya, keluar air yang begitu banyak. Berusaha saudaranya untuk membuang airnya, tapi ketika air itu dibuang, air itu tetap saja keluar. Terpaksa mayat itu badannya diikat dengan tali, tali itu diikat dengan batu yang berat, kemudian mayat dibawa tenggelamlah oleh batu yang berat tadi. Nasib kita tidak akan bisa menolong di hadapan Allah kalau kita tidak beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqaddimah di alam barzah itu,
Allah akan kirimkan makhluk yang istimewa bagi orang yang beriman kepada Allah. Man anta, siapa engkau? Ana a'maluka salih fid dunya, aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Siapa engkau? Aku adalah solat Jumatmu. Siapa engkau? Aku adalah solat fardumu. Siapa engkau? Aku adalah bacaan Al-Quranmu. Siapa engkau? Aku adalah sodakohmu. Siapa engkau? Aku adalah iman dan sabarmu ketika engkau hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat, 3 langkah ketika orang itu sudah pergi meninggalkan area perkuburan, datang malaikat mungkar dan nakir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma imamuka, siapa imammu? Al-Qur'ani imami. Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Man ikhwatuka, siapa saudara-saudaramu? Orang yang beriman itu akan menjawab dengan lantang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang itu ketika masuk ke alam barzah dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuki kehidupan alam akhiratnya. Dibantu dia oleh Allah, ditegarkan dia oleh Allah perkataannya, akan sanggup dan lantang menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Inilah nasib kehidupan kita, bahwa kita setelah hidup di atas dunia, kita akan menghadapi kehidupan yang selanjutnya, kehidupan di alam barzah. Jadikan kubur itu al-qabru raudatun min riyadil jannah. Jadikan kubur itu, kata Rasulullah, bagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak terlena kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nasu niyam, manusia itu punya sifat selalu terlena. Falamma matu intabahu, ketika dia sudah wafat barulah dia sadar, ternyata aku sudah berada di alam barzah, ternyata aku sudah berada di dalam perut bumi. Kehidupan bagi orang yang beriman ketika masuk di alam barzah itu bukan akhir daripada segala-galanya, itu adalah awal dari segala-galanya. Tapi kehidupan bagi orang yang kafir, yang tak beriman kepada Allah, itu adalah akhir yang selama-lamanya, penyesalan yang bertubi-tubi, penyesalan yang abadan abada, penyesalan yang selama-lamanya. Maka sebelum penyesalan itu terjadi kepada kita, perbanyak kita amal soleh, perbanyak kita berbuat yang baik, perbanyak kita menerangi alam barzah itu dengan solat malam, perbanyak kita penolong di alam barzah, perbanyak kita teman yang dapat menolong kita di alam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.